Kabar mengejutkan datang dari Mees Hilgers di tengah persiapan timnas Indonesia menuju FIFA Series. Bek keturunan yang sebelumnya dipastikan absen karena cedera itu tiba-tiba memberi sinyal kuat untuk kembali merapat ke skuad Garuda. Perkembangan ini langsung menarik perhatian pelatih baru John Hartman dan memunculkan harapan baru bagi lini pertahanan Indonesia. Benarkah Hilgers akan kembali memperkuat Garuda dalam waktu dekat? Awal persiapan timnas Indonesia menuju agenda FIFA Series kali ini menghadirkan banyak cerita menarik yang langsung menyita perhatian publik sepak bola nasional. Di tengah euforia penggemar yang menanti penampilan skuad Garuda, berbagai perkembangan terbaru muncul mulai dari daftar pemain, kondisi cedera, hingga kejutan dari pemain keturunan yang kembali menjadi sorotan menjelang turnamen internasional tersebut. Agenda FIFA Series yang akan digelar pada akhir Maret menjadi momen penting bagi timnas Indonesia untuk mengukur kekuatan sekaligus membangun fondasi permainan di bawah arahan pelatih baru John Hartman. Turnamen ini bukan sekadar laga uji coba biasa, melainkan panggung awal bagi pelatih untuk memahami karakter pemain yang akan menjadi tulang punggung tim ke depan. PSSI secara resmi mengumumkan daftar 41 pemain yang masuk dalam pemanggilan awal timnas Indonesia. Jumlah ini terbilang jauh lebih banyak dibandingkan pemanggilan biasanya yang berkisar di angka 23 hingga 30 pemain. Keputusan tersebut langsung memunculkan berbagai reaksi, namun federasi menegaskan bahwa langkah ini memang bagian dari proses evaluasi menyeluruh. Menurut anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, pemanggilan dalam jumlah besar merupakan permintaan langsung dari sang pelatih. John Hartman ingin mengenal seluruh pemain yang pernah masuk radar tim nasional, baik pemain lama maupun wajah baru yang belum pernah mendapatkan kesempatan sebelumnya. Langkah tersebut dinilai wajar mengingat Hartman masih berada pada fase awal membangun identitas permainan timnas Indonesia. Ia membutuhkan waktu untuk memahami kualitas teknis, mentalitas, serta kemampuan adaptasi setiap pemain sebelum menentukan skuad inti yang benar-benar sesuai dengan filosofi permainannya. Para pemain dijadwalkan mulai berkumpul setelah perayaan Lebaran. Situasi ini membuat tim pelatih dan federasi harus menyusun jadwal perjalanan dengan sangat rinci, terutama bagi pemain yang merumput di kompetisi Eropa agar bisa tiba tepat waktu di Jakarta. PSSI bahkan mempertimbangkan berbagai rute penerbangan demi efisiensi perjalanan. Singapura disebut sebagai jalur transit paling memungkinkan bagi sebagian besar pemain Eropa karena jarak tempuh yang lebih singkat dibandingkan rute Timur Tengah yang dinilai lebih melelahkan. Biaya perjalanan dipastikan meningkat seiring kompleksnya pengaturan logistik tersebut. Namun federasi menegaskan bahwa kehadiran seluruh pemain menjadi prioritas utama demi memastikan persiapan tim berjalan maksimal sebelum pertandingan berlangsung. Di tengah fokus persiapan tim, muncul kabar yang cukup mengejutkan dari bek keturunan Indonesia, Mees Hilgers. Meski namanya tidak masuk dalam daftar 41 pemain, perkembangan terbaru kondisi fisiknya justru menghadirkan optimisme baru bagi masa depan lini pertahanan skuad Garuda. Sebelumnya Hilgers mengalami cedera anterior cruciate ligament atau ACL yang memaksanya menepi cukup lama dari lapangan. Cedera tersebut dikenal sebagai salah satu cedera paling berat bagi pesepak bola profesional karena membutuhkan proses rehabilitasi panjang dan penuh kehati-hatian. Cedera ACL tidak hanya memengaruhi kekuatan fisik pemain, tetapi juga stabilitas lutut serta kepercayaan diri saat kembali bermain. Banyak pemain membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan hampir satu musim penuh sebelum benar-benar pulih total. Namun perkembangan terbaru dari media sosial Hilgers memberikan kabar menggembirakan. Ia terlihat menjalani berbagai latihan rehabilitasi seperti lari ringan, latihan kelincahan, serta gerakan lateral yang menjadi bagian penting dalam pemulihan pasca operasi lutut. Latihan tersebut menunjukkan bahwa proses pemulihan berjalan positif. Gerakan lompat kecil hingga latihan posisi rendah menandakan fase rehabilitasi telah memasuki tahap lanjutan menuju kesiapan kompetitif. Dalam unggahan terbarunya, Hilgers juga memberikan pesan singkat yang menyiratkan optimisme bahwa dirinya hampir kembali dalam kondisi terbaik. Ungkapan tersebut langsung disambut antusias oleh penggemar timnas Indonesia yang berharap ia segera memperkuat skuad Garuda. Jika proses pemulihan berjalan sesuai rencana, Hilgers berpotensi menjadi opsi penting di lini belakang pada agenda internasional berikutnya. Kehadirannya diyakini mampu menambah kualitas pertahanan Indonesia yang kini semakin kompetitif. Meski Hilgers absen untuk FIFA Series kali ini, John Hartman tetap memiliki banyak pilihan bek tengah. Salah satu sorotan terbesar adalah kembalinya Elkan Bagot setelah lebih dari 2 tahun tidak membela timnas Indonesia. Bek bertubuh jangkung tersebut terakhir kali tampil bersama Garuda saat menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2024. Pemanggilannya kembali menjadi sinyal bahwa Hartman ingin memaksimalkan kekuatan fisik dan duel udara di lini pertahanan. Selain Bagot, beberapa nama lain seperti Jai Itzes, Justin Hubner, Kevin Dix, dan Rizky Ridho juga masuk dalam daftar pemain yang dipersiapkan. Kombinasi pemain diaspora dan lokal ini menciptakan persaingan sehat yang diyakini akan meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Di sisi lain, kabar kurang menyenangkan datang dari penyerang muda Milano Jonathans. Pemain berusia 21 tahun tersebut dipastikan absen setelah mengalami cedera ACL yang memaksanya menjalani pemulihan panjang. Absennya Jonathans tentu menjadi kehilangan bagi tim pelatih karena ia sebelumnya masuk dalam daftar pemanggilan awal. Cedera ini membuat peluangnya tampil bersama timnas Indonesia harus tertunda hingga musim berikutnya. Sementara itu, perhatian publik juga tertuju pada tekad besar Eliano Reijnders yang ingin menembus skuad inti timnas Indonesia. Pemain serbabisa tersebut menunjukkan ambisi tinggi untuk membuktikan kualitasnya di bawah pelatih baru. Eliano menyadari bahwa daftar 41 pemain hanyalah tahap awal seleksi. Ia harus bersaing ketat dengan puluhan pemain lain untuk memperebutkan tempat dalam skuad final yang kemungkinan hanya berisi 23 nama.
Motivasi tersebut membuatnya datang ke pemusatan latihan dengan mental kompetitif. Ia menegaskan siap bekerja keras demi mendapatkan kepercayaan pelatih dan kesempatan tampil sebagai starter. Keunggulan Eliano terletak pada fleksibilitas posisinya. Selain bermain sebagai bek sayap kanan, ia juga mampu mengisi sisi kiri, gelandang bertahan, bahkan winger jika dibutuhkan dalam skema permainan tertentu. Kemampuan bermain di berbagai posisi menjadi nilai tambah besar dalam sepak bola modern. Pelatih cenderung menyukai pemain versatile karena memberikan banyak opsi taktik selama pertandingan berlangsung. Eliano sendiri mengungkapkan target pribadinya bersama timnas Indonesia adalah membantu tim meraih kemenangan di FIFA Series. Ia percaya atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi energi tambahan bagi para pemain. Dukungan puluhan ribu supporter diprediksi menciptakan tekanan besar bagi lawan sekaligus meningkatkan motivasi skuad Garuda. Bermain di kandang sendiri selalu menjadi keuntungan psikologis yang penting. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis sebelum menjalani pertandingan berikutnya melawan tim undangan lainnya dalam rangkaian FIFA Series. Laga-laga ini menjadi kesempatan penting menguji kombinasi pemain baru. Selain isu pemain, perhatian publik juga tertuju pada peluncuran jersey baru Timnas Indonesia yang resmi diperkenalkan PSSI. Acara peluncuran berlangsung meriah di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno dan langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Jersey terbaru tersebut tetap mempertahankan warna merah sebagai identitas utama dengan tambahan aksen putih di bagian leher dan lengan. Desain garis horizontal di bagian depan memberikan sentuhan modern tanpa meninggalkan nuansa klasik. Untuk jersey tandang, warna putih menjadi dominan dengan aksen merah serta sentuhan motif batik yang merepresentasikan identitas budaya Indonesia. Desain ini dianggap sebagai perpaduan antara tradisi dan gaya sepak bola modern. PSSI menyebut jersey bukan sekadar pakaian pertandingan, melainkan simbol perjuangan dan kebanggaan membawa nama Indonesia di level internasional. Filosofi tersebut menjadi dasar konsep desain yang diusung aparel baru tim nasional. Kerjasama dengan aparel asal Spanyol ini juga menandai kembalinya timnas Indonesia menggunakan produk luar negeri setelah beberapa tahun sebelumnya menggunakan merek lokal. Kolaborasi ini berlangsung hingga tahun 2030. Menariknya, aparel yang sama juga akan digunakan oleh timnas futsal Indonesia sehingga menciptakan identitas visual yang seragam antara dua cabang olahraga tersebut. Reaksi warganet pun beragam. Ada yang memuji desainnya terlihat elegan dan modern, sementara sebagian lainnya memberikan kritik terhadap motif garis pada jersey kandang yang dianggap berbeda dari ekspektasi. Komentar lucu hingga perbandingan dengan jersey tim nasional Eropa turut meramaikan media sosial. Perdebatan tersebut justru menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perkembangan timnas Indonesia. Jersey baru ini dijadwalkan melakukan debut resmi saat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA Series. Momen tersebut akan menjadi simbol dimulainya era baru Garuda di bawah kepemimpinan pelatih baru dan generasi pemain yang semakin kompetitif. Dengan kombinasi pemain diaspora, talenta lokal, semangat baru pelatih, serta dukungan supporter, FIFA Series kali ini bukan sekadar turnamen persahabatan. Ini menjadi langkah awal membangun identitas kuat timnas Indonesia menuju tantangan internasional yang lebih besar di masa depan.